Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang dan selamat pagi kepada tamu undangan peserta apel beserta senam pagi bersama. Hari ini Rabu 5 Januari tahun 2022 atau bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah. Sesaat lagi kita akan ikuti apel dan senam pagi bersama dalam rangka melaksanakan program kerja Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang dilaksanakan di Plaza Ar-Rojak Masjid Istiqlal, Jakarta. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan susunan petugas apel bersama pada pagi hari ini. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Bidang Dinsos Daud, Laksamana Pertama Purnawirawan, Bapak Asep Saifuddin. Pemimpin upacara, Kolonel Purnawirawan Haji Siswo Utomo ST, Kasubit Kamtib BPMI. Pembaca teks kode etik pegawai BPMI, Anwar Ajis Saputra. Pembaca doa, Kasubit Penyelenggaraan Peribadatan dan HBI, Haji Ahmad Mulyadi SEI. Pembawa acara, Didi Hadian SPD. Kami informasikan kepada seluruh peserta apel bersama untuk menonaktifkan handphone untuk sementara selama apel berlangsung. Apel bersama siap dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pimpinan sambil oleh masing-masing untuk menyesuaikan. Istirahat, hidup, stop. Sebelum apel pagi dimulai, ada yang pusing atau kurang enak, mohon untuk tidak ikut. Sekali lagi yang kurang enak badan, mohon untuk keluar, tidak apa-apa. Mungkin duduk di luar sekali lagi. Monggo Mas, jalannya dipercepat, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sambil aja. Siap! Gerak! Istirahat! Hidup! Stop! Monggo Mas, jalan dipercepat. Udah bangun pagi, kasihan ditinggal. Menahan bagus. Yang lain mohon mengikuti biar bagus dilihat di foto masuk majalah Tempo.
Ya, finish. Sekali lagi, yang kurang enak, agak pusing, mohon untuk keluar. Tidak apa-apa. Sekali lagi. Lebih benar. Siap! Gerak! Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel bersama dilanjutkan senam karyawan Badan Pengelola Masjid Istiqlal jumlah 376, hadir 370, kurang keterangan menyusul. Siap? Apel pagi? Lanjutkan. Pembacaan teks kode etik BPMI oleh Saudara Anwar Aziz Saputra. Kode etik pegawai Badan Pengelola Masjid Istiqlal. 1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Masjid Istiqlal dan keluarga besar BPMI. 2. Mengupayakan keteladanan, bersikap amanah, jujur, istiqomah, sabar, bersemangat, bertanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela. 3. Mengutamakan pengabdian, pelayanan kepada jamaah masyarakat dengan penuh keikhlasan dalam mencari ridho Allah. 4. Bekerja keras, disiplin, profesional, serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 5. Mengutamakan kesatuan, persatuan, dan keistikawanan antara sesama keluarga BPMI. Amanat pembina apel, peserta diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Kabid Diklat Bapak Ahmad Farid Anung PhD, Kepala Sekretariat BPMI yang saya hormati Pak Haji Mubarak, para pejabat di lingkungan BPMI yang hadir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Sebelum saya melanjutkan informasi, saya sampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Ketua Harian BPMI, karena ada acara bersama Wapres sehingga tidak dapat bersama kita di acara apel bersama ini. Itu mohon maklum pada semuanya. Dan pada saya
diamanatkan untuk memimpin acara ini. Oleh karena itu saya mohon maaf pada para pejabat di lingkungan BPMI, saya diri di sini untuk melaksanakan amanah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah SWT bahwa sampai hari ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Istiqlal untuk melanjutkan pengabdian kita dalam rangka melayani umat dan juga memakmurkan Masjid Istiqlal sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita sudah berada di tahun 2002. Semua sudah saling mengucapkan selamat tahun baru. Bahkan juga ada muhasabah baik di Masjid Istiqlal maupun di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, baik secara online maupun offline. Artinya kita meninggalkan 2021 dengan semangat baru, semangat 2022. Harapan kita adalah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu dalam segala aspeknya. Kemudian saat ini juga situasi masih tetap kita dibayang-bayangi oleh COVID-19. Bahkan saya baru pagi ini juga membaca dan instruksi Mendagri terbaru bahwa PPKM untuk Indonesia ini diperpanjang. Kemudian disinyalir Jakarta ini kembali ke level 2. Tapi kita masih menunggu instruksi selanjutnya dari Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun dari instruksi Mendagri sudah menyatakan bahwa DKI Jakarta ini ada di level 2 lagi. Ya, kita tunggu sambil kita tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita sudah terbiasa dengan masker, dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak dan lain sebagainya. Tidak bisa kita sembarangan ataupun cuek terhadap kondisi ini, karena ancaman dari wabah ini yang terbaru ini cukup berbahaya menurut para analis kesehatan. Jadi karena itu tetap kita menjaga baik di tempat kerja kita masing-masing maupun di rumah tinggal atau di komplek kita masing-masing. Hanya diri kita masing-masing yang bisa menjaga, terutama bagi yang memanfaatkan transportasi umum di kereta api, bis, trans, dan lain sebagainya, waspada saja. Tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan yang berlebihan, tetapi kita waspada. Jaga diri supaya kita tidak terpapar seperti yang saat ini. Komentar tadi di radio El Sinta, kalau 60 orang sudah terpapar penyakit wabah yang baru ini, maka itu sudah dianggap berbahaya menurut profesor bidang pandemi ini. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kegiatan di 2002 ini, terutama di awal 2002 ini, BPMI menyelenggarakan kegiatan
Istiqlal Halal Expo yang leading sektornya adalah Istiqlal Global Fund. Akan ada kegiatan-kegiatan yang terbuka seperti pameran, bazar, dan lain sebagainya. Nanti diharap kita mendukung dalam arti turut serta menjaga keamanan, ketertiban, apalagi kalau pengunjung misalnya berbondong-bondong ingin menyaksikan Istiqlal Halal Expo ini yang kurang lebih 2 mingguan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh panitia, dan ini juga sekaligus dalam kaitan dengan Milad Istiqlal ke-44 yang insya Allah nanti siang Pak Imam Besar akan kick off, akan menyelenggarakan konferensi pers sekaligus mengumumkan kegiatan Milad Istiqlal dan kegiatan Istiqlal Halal Expo ini. Jadi kita diharap tertib, kita diharap tetap bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, kecuali ada kesempatan untuk menyaksikan berbagai kegiatan. Dalam rangka Milad ini juga sudah disiapkan berbagai rencana, berbagai perlombaan-perlombaan. Tinggal menunggu persetujuan dari Pak Imam Besar dalam artinya surat keputusannya. Dan secara lisan beliau sudah setuju untuk melaksanakan kegiatan. Jadi nanti kita semua berperan serta dalam kegiatan meramaikan Milad Istiqlal ke-44 2002. Kemudian saya juga mengajak pada teman-teman yang kembali ke BPMI dari PT Edcon. Saya berharap bisa menerima keadaan ini seperti apa adanya. Artinya jangan terlalu membebani pikiran, sudah serahkan saja, terima kembali ke BPMI sampai ada keputusan lebih lanjut dengan pelanjut PT Edcon atau siapa. Yang penting kita tetap berniat untuk mengabdi di Istiqlal ini. Jadi kepada teman-teman yang kembali, terima saja keadaan ini dan Istiqlal pun mengatur. Sumber daya manusia, Pak Imam Besar dengan jajarannya juga mengatur teman-teman untuk kembali ke BPMI seperti pada keadaan semula. Tentu ini akan mengurangi apa yang saudara-saudara, Bapak Ibu dapatkan selama di PT Edcon, yaitu risiko juga, dan pasti tidak akan kaget karena memang awalnya juga seperti itu. Tinggal ketulusan hati, kelapangan dada, nanti di mana ditempatkannya, bagaimana tugasnya, ikuti saja supaya tidak membebani pikiran. Kalau kita ikhlas menerima apa adanya, kita tidak terlalu beban pikiran, terlalu dipikirkan, kerja saja. Saya tidak membanggakan diri, ya saya juga mengajak teman-teman, ya contoh saja saya, terima apa adanya. Sebagai apa kita di Istiqlal, ya kita terima. Karena niatnya kita mengabdi kepada Allah SWT melalui Istiqlal. Adapun tupoksinya ada di madrasah, ada di tempat-tempat lain, tetap kita keluarga besar BPMI. Jadi saya berharap kembali seperti semula sampai nanti ada petunjuk lebih lanjut bagaimana ini pengelolaan Masjid Istiqlal, taman, security, dan lain sebagainya. Nah, karena ada pengurangan-pengurangan atau penarikan dari PT Edcon mungkin, maka otomatis akan terjadi kekurangan tenaga di beberapa sektor. Contohnya sektor keamanan misalnya.
Kalau kemarin mungkin jumlahnya lebih dari 50 orang, sekarang karena ditarik, maka sisanya kembali kepada semula. Oleh karena itu, berharap saya pandai-pandai saja mengatur sumber daya yang ada dan dibantu oleh kita masing-masing yang mempunyai security minded. Security minded adalah rasa memiliki keamanan, ketertiban, kebersihan di tempat kerja kita masing-masing. Saya kira walaupun tenaga security terbatas, kalau kita sama-sama punya security minded, pemikiran yang keras tentang perlunya keamanan dan ketertiban, diawali oleh tertib kita masing-masing, disiplin kita masing-masing, maka sektor keamanan di Masjid Istiqlal yang begini luas ini akan bisa teratasi. Begitu pula kebersihan. Kalau kemarin mungkin yang mengurusi taman dan lain-lain banyak dibantu dari PT Aircon. Sekarang kembali kepada keadaan semula. Maka mari kita bantu untuk menjaga kebersihan di lingkungan kerja kita masing-masing atau di sekeliling tempat kerja kita, atau juga mungkin di luar ini ada kepedulian kita untuk bila melihat hal-hal yang kurang bersih dan kita mampu, ya kita kerjakan saja supaya kembali kepada keadaan semula tadi, karena yakin tenaga berkurang dan saudara-saudara akan diatur lagi oleh SDM, ya ikuti saja supaya plong di hatinya. Kalau semua punya keinginan dan mengikuti keinginan semua, maka semrawut, tidak ada lagi manajemen, karena semua mengikuti keinginannya masing-masing. Lebih baik kita silakan diatur, samina wa atona, sudah kita bisa tenang. Yang terakhir, mudah-mudahan dengan kondisi yang ada sekarang, Allah SWT memberkahi kita semua. Amin. Memberkahi rezeki, memberkahi keluarga dengan kesehatan, sehingga kita bisa tenang bekerja, keluarga di rumah kita juga bisa tenang. Ya, tidak ada lagi kecuali kita senantiasa berdoa. Oleh karena itu kesempatan ibadah, kita masih melihat waktu sholat berjamaah itu belum semuanya ikut. Padahal kita berada di masjid sebetulnya. Yang lain pakai kendaraan ke masjid untuk sholat berjamaah. Jauh-jauh datang ke Istiqlal untuk sholat berjamaah. Sebagian di antara kita yang sudah ada di dalam masjid saja hanya naik beberapa tingkat, satu tingkat, mungkin tangganya berapa tangga gitu, trapnya, itu saja sudah berat, kecuali yang memang betul-betul sakit ya. Kalau sakit lutut, mungkin juga susah melangkah, ya tidak bisa dihindari, ya menyesuaikan saja. Tapi yang muda-muda, yang masih kuat, manfaatkan sholat berjamaah untuk mendatangkan keberkahan. Toh Allah itu melihat, Allah itu menyaksikan. Sebetulnya kita malu sama Allah. Ada kumandang azan, ada panggilan sholat, kita tidak segera menuju ke tempat sholat. Terkecuali, ya saya ulangi, terkecuali tidak menyampingkan. Kalau Pak Imam Besar ada tamu atau mungkin ada sesuatu yang mendesak, bisa saja beliau tidak ke atas, atau saya juga tidak, atau mungkin yang lain. Tapi ibda binafsik kan kita bisa masing-masing. Atau ibadah untuk diri kita masing-masing. Hanya diajak ya, untuk meramaikan. Dan juga karena sekolah sudah mulai tatap muka, mudah-mudahan juga madrasah kita, anak-anak kita, termasuk bapak ibu guru dan pengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya tetap dalam keadaan sehat walafiat, aman, terutama siswa-siswinya yang walaupun sudah dibilang level 2 tapi tatap muka kan baru dimulai, jadi ya nunggu lagi informasi. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon dimaafkan.
Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta pertolongannya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rap. Pembacaan doa disampaikan oleh Haji Ahmad Mulyadi SEI, Kasubid Penyelenggaraan Peribadatan dan HBI. Hadirin dan hadirat, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan mudah-mudahan di tahun baru ini dan kedepannya kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza radina daiman abada. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil khair. Allahumma ja'alna mimman amilu fi masjid Istiqlal minal mukhlisin at-ta'in al-mustahidin an-nashitin wan najihin fid dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel bersama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, teruskan dengan senang. Terima kasih, teruskan dengan senang. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, rap, tegak, rap. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Pemimpin apel membubarkan barisan. Apel bersama telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kerjasamanya pada Bapak Ibu semuanya. Istirahat, hidup, rap. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Dan acara ini didukung oleh Sound System Masjid Istiqlal, Jakarta. Selanjutnya, senam pagi yang akan dipandu oleh instruktur Bapak Muhammad Sidik. Diri hadian yang bertugas mohon undur diri. Salam sehat, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.